Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Masih bersama saya Hari Panca gitu ya. Bukan, tentu saja. Masih bersama Riam Biru di sini. Pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Mayang di Malang, Jawa Timur. Di suasana malam yang syahdu ini sekitar jam 11 malam ya, angin di atas itu dingin gitu ya, ini kerasa banget di kepala gitu. Mbak Mayang itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lama ya, sekitar tahun 90-an, dan di tahun 90-an tersebut Mbak Mayang itu usianya itu udah usia remaja. Belasan tahun lah waktu itu, sekitar ya 16 atau 17 tahun. Sekolahnya tuh ya sekolah SMA ya, beneran ya. Usia-usia segitulah, kelas 2 atau kelas 3 mungkin. Atau kelas 1 SMA, ya pokoknya usia-usia remaja lah. Dan Mbak Mayang itu punya seorang saudara, punya seorang kakak perempuan, itu namanya Mbak Lintri. Cuman waktu itu memang Mbak Lintri itu udah meninggal. Lumayan cukup lama, dan meninggalnya itu saat seusianya Mbak Mayang, usia-usia remaja semacam itulah, segitu. Dan pada suatu hari, ini kejadian ya, Mbak Mayang itu kan tinggal sama orang tuanya, kedua orang tuanya tentu saja, dan Mbak Mayang itu menjadi anak satu-satunya. Nah, ini pada suatu hari, ibu itu mungkin karena anak satu-satunya, Mbak Mayang pun jadi sangat-sangat dimanja, sangat protektif juga. Apa-apa nggak boleh, mau begini nggak boleh. Bahkan itu termasuk gaulnya Mbak Mayang itu juga sangat dibatasi. Ya meskipun ini tahun 90-an ya, beda dengan zaman sekarang gitu. Kalau sekarang kan ya begitu, anak tuh susah diatur gitu ya. Cuman kalau zamannya Mbak Mayang, ya itu Mbak Mayang itu nurut-nurut aja, memang nggak boleh sama bapak sama ibu buat begini-begini. Dan ya Mbak Mayang sendiri termasuk anak rumahan, nggak kemana-mana. Salah satu kebanggaan dari Mbak Mayang tersebut, dia itu punya rambut yang lumayan cukup panjang. Jadi kalau misal berdiri rambutnya lurus, itu ya sepinggul segitulah, hampir sepantat segitu, lumayan cukup panjang, ya cukup panjang lah segitu ya. Nah, ini ada satu kesenangan ibu itu suka banget nyisirin rambutnya Mbak Mayang. Itu senang banget disisirin sama ibu. Mbak Mayang juga menikmati itu gitu ya, dan kadang sesekali juga dipetani itu diuwek-uwek sambil nyariin kutu gitu ya kan, barangkali ada kutunya atau bagaimana. Cuman ya memang nggak ada, rambutnya Mbak Mayang itu dirawat soalnya. Nah, ini pada suatu hari, entah kenapa Mbak Mayang itu ngerasa jenuh intinya dengan rambut panjang tersebut, karena lumayan cukup merepotkan. Dan waktu itu Mbak Mayang itu sempat pengen potong rambut gitu kan, dan ngomong sama ibu, "Bu, aku rambutnya pengen tak potong, Bu." Nah, kata ibu, jangan dipotong gitu kan, sayang, ini kan udah panjang." Akhirnya mundur lagi, gak jadi motong rambut. Dan ya ngomong lagi, "Bu, beneran deh Bu, kayaknya aku udah ini banget, berat," kata si Mbak, karena rambutnya tebel ya, katanya begitu. Katanya rambutnya tebel, jadi di kepala itu kerasa banget lah. Nah, pengen dipotong, ngomong lagi sama ibu, tapi ibu itu ndak mengizinkan, ibu itu ndak memperbolehkan. Ya wis, akhirnya ditahan-tahan begitu kan, sampai lumayan cukup lama, hampir 1 tahun. Dan pada suatu hari, namanya iseng Mbak Mayang gitu kan, cuman iseng-iseng doang, dia itu duduk selepas maghrib, dia itu duduk di depan kaca di kamarnya di sana, dan
dia itu nyari-nyari gunting, cuman gunting yang agak gede, bukan gunting yang di situ ada gunting, cuman guntingnya kecil. Itu kayaknya kurang mantep, dan dia tuh kayak mau nekat waktu itu mau motong rambutnya sendiri. Itu udah dipegang begini, apa tak potong segini aja gitu ya. Segini kependekan, segini gitu. Nyoba-nyoba doang, tapi memang belum 100% waktu itu. Dia itu masih agak-agak sedikit ya ragu begitu ya. Ini mau tak potong atau enggak ya. Dan akhirnya diurungkan. Dan Mbak Mayang itu mencoba hal itu tuh selama beberapa hari ke depan. Cuman ya itu tadi, ada rasa takut waktu itu. Dan akhirnya apa? Memberanikan diri ngomong ke ibu, Bu, aku beneran deh Bu, aku pengen tak potong rambutku, soalnya ini udah kepanjangan. Aku juga di sekolah dipanggilnya ada yang manggil kuntilanak Bu, katanya begitu. Ya ibunya cuman ketawa gitu. Ya udah, kata ibu ya, kamu itu beneran kepengin motong rambut, apa nanti nggak nyesel gitu kan? Aku nggak tahu sih Bu. Ya kayaknya sih enggak lah, kayaknya aku nggak nyesel, kata Mbak Mayang begitu. Dan ya sudah, kalau begitu nanti tak potongin ibu aja, katanya gitu kan. Dan Mbak Mayang pun, iyalah Bu, yang motongin ibu, kalau yang misal motongin aku nanti jadinya jelek. Dan waktu itu memang nggak ada kepikiran sama sekali buat pakai jasa salon atau ya pokoknya potong rambut gitu, itu nggak kepikiran. Bener-bener ya maunya ya potong, tinggal potong aja begitu kan. Potong terus habis itu diikat rambutnya, toh nggak terlalu kelihatan hasil potongannya seperti apa. Jadi nggak kepikiran. Begitu ibu menawarkan, ya nanti ibu aja yang potong, ya Mbak Mayang itu langsung setuju aja. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, meskipun barangnya ndak ada, tapi mohon izin numpang dagangan ya. Di bawah ini juga nanti ada seperti biasa dagangan bawang gorengnya Wiji untuk kawan-kawan yang ya kemarin sudah sempat memesan. Terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat mesen, belum sempat nyicipin bawang gorengnya, monggo di order. Terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang sudah join, sudah ngeramein aplikasi RIM juga, terima kasih banyak. Alhamdulillah makin rame di sana. Terima kasih banyak yang udah posting, udah saling berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Itu terima kasih banyak. Ajak-ajak tetangga, teman atau siapapun itu, ayo pakai RIM, aplikasi bikinan sendiri, bikinan anak negeri. Alhamdulillah saya yang bikin gitu ya. Semoga ya makin kesana makin berkembang, makin ramai. Amin. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Mayang tadi. Kita ceritanya santai aja ya, karena malam-malam nggak usah diburu-buru waktu. Biasanya saya yang suka diburu-buru gitu ya. Wah udah sekian menit nih harus cepat selesai segala macam. Ini enggak lah, tak bawa santai aja. Meskipun nggak tahu nanti ceritanya panjang atau enggak. Perkiraannya sih adalah durasi sekian gitu ya. Nah itu setelah ibu menawarkan diri untuk motong rambut, Mbak Mayang pun setuju. Ya udah Bu, kalau begitu mau kapan Bu? Ya nanti, kata ibu itu begitu, ya nanti. Ya sudah Bu. Dan akhirnya apa? Setelah beberapa hari itu tuh Mbak Mayang karena sibuk dengan hal lain gitu ya, dia tuh lupa. Dan memang dia butuh meyakinkan diri, sebenarnya aku itu memang pengen tak potong rambutku atau enggak ya. Kalau dipotong sayang, kalau nggak dipotong aduh ini udah terlalu panjang. Ya wis lah, sampai akhirnya udah tak potong aja, nanti malam aku bilang sama ibu. Dan malam harinya, waktu itu malam Jumat tepat, itu ngomong, Bu, aku mau potong rambutnya sekarang, kata si Mbak Mayang. Oh mau sekarang? Iya Bu. Dan akhirnya apa? Mbak Mayang pun udah nyiapin guntingnya waktu itu. Ibu itu nggak nyimpen gunting buat motong rambut gitu ya. Mbak Mayang itu menemukan satu gunting, itu ada di laci di sana, di salah satu laci di rumah tersebut lah. Aku nyari-nyari, ini ada gunting yang lumayan cukup besar nih. Ini kayaknya buat keretak, itu dapatnya tuh lumayan cukup banyak.
Bu, ini Bu, gitu kan. Nah, akhirnya ibu pun diambil, ya, sini kamu duduk, gitu kan. Disisirin dulu gunting, ditaruh sama ibu. Disisirin, gitu kan, serak. Begitu ibu ngelihat guntingnya, ibu itu diem aja lumayan cukup lama. Bu, kenapa Bu? Ibu diem aja, itu tangannya tuh gemeteran waktu. Gemeteran dan gunting itu ditaruh lagi. Nah, di situ ibu nangis. Bu, ibu kenapa gitu kan? Ibu kok nangis seperti itu? Ibu kenapa? Itu nangis benar-benar sesenggukan sampai bapak pun juga masuk. Kenapa? Ibu kenapa? Ditanyakan sama bapak. Nggak tahu Pak. Ibu tiba-tiba nangis Pak gitu kan. Nah, akhirnya Pak Ibu pun nenangin diri gitu. Nah, begitu nenangin diri, ibu pun akhirnya cerita. Ya Mbak Mayang waktu itu mikirnya, apa jangan-jangan ibu nggak rela ya rambutku dipotong gitu kan. Ternyata berdasarkan cerita ibunya, bukan itu alasannya. Jadi begini, saat megang gunting tersebut, ibu itu jadi teringat sama kakaknya Mbak Mayang, Mbak Lintri. Dulu saat seumuran Mbak Mayang, dia pun pernah persis banget minta rambutnya itu dipotongin gitu. Dan akhirnya sama ibu pun dipotong rambut tersebut. Pakai apa? Pakai gunting itu. Dan jadi motongnya itu ya mungkin beda sekitar sama Mbak Mayang itu sekitar 2 tahun lah. 2 tahun sebelumnya itu udah minta dipotong. Dan dipotonglah sama ibu. Di situ, di kamar yang sama, di depan meja rias yang sama, dengan gunting yang sama. Makanya ibu itu tiba-tiba ingat, padahal udah lumayan cukup lama ya. Mbak Lintri sama Mbak Mayang itu beda usianya lumayan cukup jauh. Saat Mbak Lintri kakaknya itu meninggal, Mbak Mayang itu masih SD, jadi masih kecil lah. Ya dia sedih, cuman waktu itu belum bisa merasakan emosi secara penuh gitu kan. Ya cuman inget-inget doang memori itu. Nah, malam itu memori ibunya pun kembali lagi. Jadi teraduk-aduk, jadi nangis sesenggukan seperti itu cerita. Dulu saat dulu saat kakakmu seusiamu yang itu pernah rambutnya ibu potongin, dan itu beberapa kali rambutnya itu dipotong ibu yang motongin gitu. Pertama tak potong, katanya Bu kurang pendek Bu, ya akhirnya tak potong lagi, ya seringnya tuh seperti itu. Kata ibu, ini udah panjang Bu, padahal belum, baru sebulan dipotong, minta dipotong, motongnya pun pakai gunting ini, kata si ibunya itu seperti itu. Mbak Mayang pun, oh jadi begitu, berarti bukan karena ibu sedih rambutku mau dipotong, tapi ada memori masa lalu mengenai kakaknya Mbak Lintri tersebut. Dan malam itu akhirnya gagal. Ya udahlah Bu, nanti aja deh Bu. Iya. Bapaknya nawarin, mau bapak aja yang motongin gitu kan. Lah, ndol apalah, bapak nanti potongnya amburadul gitu kan, malah jemprak-jemprak, kata si Mbak Mayang. Udahlah, ndak usah, nanti aja ibu aja, katanya. Akhirnya sudah selesai kan malam itu. Mbak Mayang pun mulai berpikir, iya ya Mbak Lintri kalau misal sekarang masih ada, pasti rambutnya panjang juga. Dan mungkin udah seusia apa ya, mungkin Mbak Lintri udah menikah kali ya kalau misal masih ada. Yang kebayang itu seperti itu. Senyum sendiri si Mbak Mayang, tapi ya sedih. Nah akhirnya apa? Malam itu pun siap-siap mau tidur. Sekitar jam 9 malam, Mbak Mayang masuk kamar gitu kan. Ini berisik nih, luwak biasanya nih. Apa namanya? Kalau ada gertak-gertak kayak gitu suka ngeri juga gitu ya. Takutnya apa atau turun gitu kan. Seperti itu. Apa namanya, sekitar jam 9 malam Mbak Mayang pun siap-siap mau tidur. Lampu udah dimatikan, cuman pakai lampu tidur doang di situ. Dia tidur miring ngadep ke arah pintu. Di samping pintu itu ada meja rias di sana. Kelap kelip gunting itu masih ada tergeletak di atas meja rias tersebut.
Tak liatin, kata Mbak Mayang, merem melek sambil nunggu ngantuk itu bener-bener les gitu kan. Sampai apa, Mbak Mayang itu merem sejenak beberapa detik, dan begitu melek dia itu melihat ada satu sosok perempuan itu lagi duduk di depan meja rias di sana. Mbak Mayang pun itu bener-bener kayak gagap gitu ya, mau teriak nggak bisa, mau bangun nggak bisa, cuman kaget gitu doang dan deg-degan banget, ngos-ngosan banget. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Mirip sama dirinya, mirip sama Mbak Mayang itu dari belakang. Dan Mbak Mayang itu yakin itu adalah Mbak Lintri gitu kan. Kok kayak Mbak Lintri ya? Kok kayak Mbak Lintri? Di situ lagi duduk Mbak Lintri lagi ngapain dan apa? Mbak Lintri itu ngambil gunting yang tergeletak di sana, di meja rias tersebut itu diambil dan rambutnya dimiringin begini, terus dipotong sama dia. Krik, 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 krik gitu kan. Itu, wah si Mbak Mayang itu benar-benar melihat itu lama, lumayan cukup lama adegan motong rambut tersebut. Dan begitu ininya diambil, si rambut ini, nah si Mbak Lintri itu kan kelihatan dari cermin ya, mukanya. Mbak Mayang itu kan di belakang, di kasur lagi tidur miring. Itu Mbak Lintri tiba-tiba ngelirik ke arahnya si Mbak Mayang. Dilihatin sambil senyum si Mbak Lintrinya. Nah setelah itu apa? Ini rambut yang masih dipegang, itu dimakan sama Mbak Lintri. Oh dimakan, gini sambil senyum ngeliatin dari kaca. Itu si Mbak Mayangnya, nah di situ baru ketakutan. Dari tadinya itu ya aku ngeliat Mbak Lintri gitu, itu jadi ketakutan dan dia pun cuman bisa nangis di sana, mau teriak nggak bisa, cuman bisa nangis sama cuman begitu doang lah, gerem-gerem gitu kan. Dan setelah itu ibunya datang buka pintu, diketok gitu kan, tek 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 tek. Nah setelah ditekan kan Mbak Mayang itu udah merem sejenak ya. Setelah pintu dibuka sama ibu, jegrek, Mbak Mayang melek, Mbak Lintrinya udah ndak ada. Nah di situ nangis baru bisa gerak. Akhirnya meluk ibunya, bu gitu kan. Kenapa? Nah kamu kenapa? Lampu pun dinyalain, bapak juga datang ke sana. Kenapa? Ada apa? Lah kok nguap cerita karena udah malam ya, udah jam 11 lewat. Kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Gitu kan. Bu, aku lihat Mbak Lintri bu tadi kesini. Ah, kamu lihat di mana? Kata ibunya ya. Itu tadi ngajak di sana bu, tadi ngajak di situ. Nah Mbak Mayang kan nangis, akhirnya apa? Dipindah, keluarin kamar, duduk di ruang tengah di situ, ditemenin bapak sama ibunya. Gimana cerita? Mbak Mayang pun cerita tadi. Aku ngeliat Mbak Lintri itu lagi motong rambutnya sendiri, Bu. Ibu pun terdiam sejenak gitu kan. Motong rambutnya sendiri, iya Bu. Ibu tadi cerita, katanya yang motongin rambutnya Mbak Lintri ibu gitu. Ibu pun diem gitu ya. Emang ibu ngomong seperti itu ya? Iya, ibu bilang seperti itu, katanya yang motongin rambutnya Mbak Lintri itu ibu. Kok aku ngelihatnya Mbak Lintri motong rambut sendiri, kata si Mbak Mayang begitu kan. Dan bapak pun akhirnya ngomong waktu itu, mungkin ibu lupa atau bagaimana. Memang benar Mbak Yumu itu saat pertama kali motong rambut itu ya memang motong sendiri. Ibu itu selalu ndak boleh, jangan Lintri jangan dipotong sayang, kata bapak menceritakan gitu kan. Ya bapak juga setuju sama ibu sayang, soalnya rambutnya itu bagus, cuman Mbak Lintri itu bilangnya ya begitu, aku udah gerah, udah lumayan cukup berat bu, pengen tak potong nanti juga numbuh lagi, kata Mbak Lintri. Tetap aja ibu ya ndak boleh gitu kan, sayang, tapi nah itu tadi Mbak Lintri pun akhirnya nekat, rambutnya itu dipotong sendiri. Berarti bukan ibu yang motong, bukan, cuman beneran kesana-kesananya ibu yang motongin.
kalau misal ngerapiinnya ya, yang ngerapiin itu ibu. Jadi waktu itu ibunya akhirnya jadi cerita, Mbak Yumu itu motong rambut ya ibu marah gitu kan. Duh, kok kamu potong rambutnya? Gimana sih sayang gitu. Tak marahin. Ya akhirnya Mbak Lintri pun nangis kan waktu itu. Dan ya sudah, mana ibu ngeliat ini potongannya miring-miring begini, sini tak rapiin. Itu ibu yang motongin. Ibu ya nyesel marahin Mbak Lintri, Mbak Yumu itu nyesel. Tak potongin, tak rapiin, nanti udah agak sedikit panjang. Ya itu minta dipotongin lagi dari yang dulu segini ya Pak ya. Terus jadi makin pendek, kata si ibu begitu. Dan oh jadi begitu Bu. Ya sudah enggak apa-apa, kata ibu kan. Iya Bu, aku nggak takut kok gitu kan, kata si Mbak Mayang ya. Aku nggak takut kok. Orang itu Mbak Yuku sendiri, ya mungkin dia datang ke sini, nggak tahu mungkin nggak suka kali ya kalau misal rambutku dipotong. Jadi Mbak Lintri datang ke sini kayak gitu. Itu pikirannya Mbak Mayang doang. Dan akhirnya sudah malam itu Mbak Mayang pun masuk ke dalam kamar di sana. Dan ya masih tetap dengan pendiriannya, aku tuh pengen potong rambut. Malam selanjutnya ngomong sama ibu lagi, Bu, yuk Bu potongin sekarang katanya. Iya kata ibu begitu kan. Iya. Pakai guntingnya yang mana? Bu, pakai guntingnya yang itu aja, yang biasa dipakai yang dulu itu. Ibu sering motongin rambutnya Mbak Lintri. Nggak apa-apa Bu lah, nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan. Iya. Meskipun ibunya itu agak sedikit grogi, tapi hal itu tetap dilakukan oleh ibu. Gunting itu pun diambil. Dan mulailah, waktu itu malam Sabtu atau malam Minggu, hari udah berganti ya. Itu diambil, ibu pun kayak sambil ngomong sendiri, sayang banget ya udah panjang begini. Iya Bu, enggak apa-apa Bu, aku udah yakin, dipotong aja enggak apa-apa, nanti numbuh lagi aku panjangin lagi Bu. Seperti itu. Akhirnya ibu pun mulai motong, cekrek, ada perasaan sedih waktu itu. Udah kepotong gitu kan. Udah enggak apa-apa, emang aku juga kepengen dipotong. Dia biasa maju mundur seperti itu ya. Mbak Mayang itu baru nyadar ternyata di kaca di sana ibu kan motongnya sambil berdiri ya. Nah, di belakang ibunya itu ada Mbak Lintri, ada seorang perempuan di sana itu lagi berdiri. Bener-bener kayak ngelongok begini, terus senyum ke arahnya Mbak Mayang. Mbak Mayangnya pun lagi dipotong, dia itu mau ngomong itu ndak bisa, kayak semalam itu loh, cuman kayak bengong, mau narik nafas aja susah, mau bu mau ngasih tahu itu ndak bisa. Cuman Mbak Lintrinya tuh begini, rambutnya tuh masih panjang gitu ya, rambutnya kepalanya miring begini, rambutnya kan menggantung gitu ya, panjang, cantik Mbak Lintri itu. Cuman kok aku serem ya ngeliat di kaca begitu senyum. Akhirnya Mbak Mayang pun cuma nunduk begitu, dan akhirnya selesailah rambutnya Mbak Mayang tadi dipotong. Udah habis gitu kan. Nah, begitu udah habis, tadi kan sempet rambut itu kan diikat gitu ya. Nah, ini rambut kamu, kata ibunya. Iya ya Bu ya, kok panjang, kok sayang ya Bu ya, kata si Mbak Mayangnya. Dan akhirnya sesuatu yang Mbak Mayang sendiri nggak menyaksikan hal ini, karena dia itu waktu itu posisinya tuh lagi nggak nyadar. Dia tiba-tiba kayak blank, kayak orang yang berkunang-kunang seperti itu, tiba-tiba gelap kayak orang pingsan lah, kayak orang tidur gitu. Dia itu nggak ingat apapun, dan tahu-tahu bangun-bangun dia itu udah di kasur di sana, ditemenin ibu sama bapaknya. Dan Mbak Mayang kan bangun, loh Bu, kok aku di sini, kok aku di kasur, kenapa Bu, apa yang terjadi gitu kan. Mbak Mayang sendiri kepalanya juga agak lumayan cukup pusing waktu itu. Nah, kata ibu pun cerita waktu itu,
anu tadi kamu tiba-tiba aneh, kata ibu. Loh, aneh kenapa, Bu? Kamu habis dipotong. Kamu inget ndak rambut potongannya kan ibu kasih ke kamu? Iya, Bu, aku inget. Iya, beneran aku. Iya, panjang ya, Bu ya, sayang ya, Bu ya. Aku itu bilang seperti itu. Nah, habis itu kamu ingat apa? Habis itu aku udah ingat apa-apa lagi, Bu. Nah, itu. Ya, Pak ya, katanya. Iya. Cerita, Pak, kata si ibunya gitu kan. Akhirnya bapaknya yang cerita. Jadi, kamu tadi begitu udah ini ya, kamu itu matanya merem. Terus apa? Ujung yang diikat itu, rambutnya, itu dimakanin sama kamu, dimasukin ke mulut. Ya, langsung tak ambil rambut kamu gitu kan. Dan udah setelah itu kamu tuh cuman ya begitulah, kamu itu kerasukan, Mayang. Aku kerasukan, Pak. Iya, kamu tuh kayak kerasukan begitu. Kenapa sih sebenarnya? Nah, di situ akhirnya Mbak Mayang cerita, Pak, Bu, aku tadi ngeliat Mbak Lintri lagi waktu rambutnya dipotong. Itu Mbak Lintri sempat ngelongok begini. Itu ibunya itu merinding cuma. Aduh, jangan cerita itu. Ibu kangen sama Lintri, cuman kok ibu bayanginnya jadi serem gitu ya, Bu. Kok ibu bayanginnya jadi serem gitu. Iya ya, Bu ya. Kok aneh ya, Bu ya. Mbak Lintri kok bertahun-tahun tidak pernah nongol, giliran nongol saat aku mau potong rambut, katanya begitu. Dan akhirnya ya sudah, nggak usah dibahas. Udah kamu tidur lagi, kata ibu, tak temenin ibu di sini. Iya, Bu, iya, Bu. Akhirnya apa, malam itu Mbak Mayang itu tidur ditemenin sama ibunya. Nggak bisa tidur, bolak-balik ibunya udah tidur, Mbak Mayangnya belum, cuman glusur, nggak tau lah orang kalau nggak bisa tidur gimana sih ya, mata merem tapi pikiran itu jalan, jadi nanti bangun lagi kayak gitu, itu sampai pagi. Dan akhirnya apa, keesokan paginya Mbak Mayang pun sakit. Dan sakit kalau kata orang dulu gitu ya, kata ibunya itu, udah nggak apa-apa, itu sakit habis potong rambut, kata si ibu itu begitu. Masa sih, Bu? Iya, biasanya orang kalau habis dipotong rambutnya begitu, ya nggak semuanya, tapi ada yang suka begitu, sakit atau bagaimana, kata si ibunya. Udah, nggak usah terlalu dipikirin. Ada suara ambulan ya, atau dia suara ambulan. Nggak usah terlalu dipikirin. Iya, Bu, baik, Bu. Dan akhirnya sudah sakit selama 2 hari. Ya sakitnya sakit ringan gitu ya, badan demam tapi nggak yang panas banget gitu, badan itu pada sakit, meriang, makan juga nggak terlalu nafsu gitu kan. Sampai akhirnya sekitar 2 hari Mbak Mayang pun sembuh dan mulai beraktivitas sekolah. Nah, begitu sekolah pada kaget, "Wih, Mayang potong rambut," gitu. "Mayang potong rambut." "Iya, aku potong rambut," katanya begitu kan. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan. Mbak Mayang di sana itu mulai memikirkan Mbak Lintri. "Bu, kita udah lama loh nggak nyekar ke Mbak Lintri," katanya. "Iya ya, udah lama ya." "Ya udah, kamu mau nyekar," katanya. "Iya, Bu, nyekar ya, Bu, ke sana ya, Bu." Akhirnya apa? Mereka bertiga pun nyekar ke makamnya Mbak Lintri tadi. Dan malam harinya itu Mbak Mayang seperti biasa, lagi ngacak-ngacak sendiri begini di dalam kamar ya, sambil disisir seperti itu. Dan Mbak Mayang itu kerasa banget, tangannya lagi nyisir begini, tiba-tiba ada yang nyetop, ada yang megang tangannya dari belakang, dek. Dan tiba-tiba nongol berdiri, set gitu kan, seolah-olah mendekat, berdiri di belakangnya Mbak Mayang persis. Itu adalah Mbak Lintri. Mbak Lintri dengan rambut panjang, cuman kalau misal digambarin pakaiannya apa, Mbak Mayang sendiri nggak bisa ceritain. Pakaiannya itu kayak nggak berbentuk begitu ya, nggak, oh ini kebaya, ini kaos atau apa, itu enggak. Arahnya tuh nggak ke sana. Mbak Mayang sendiri itu cuman ngeliatin ininya doang. Mbak Lintri itu rambutnya itu masih panjang, bahkan panjang banget. Tapi saat itu Mbak Mayang itu nggak ada rasa takut sama sekali. Dia itu nggak yang gimana-gimana gitu kayak sebelumnya. Justru dia tuh seneng rambutnya itu disisirin sama si Mbak Lintri tadi.
disisirin begitu. Mbak Lintri pun sambil senyum, nggak ngomong apa-apa, cuman nyisirin doang. Sampai akhirnya Mbak Mayang itu nyadar di bagian tangannya Mbak Lintri yang megang sisir itu, saat kesini itu kelihatan gitu kan tangannya. Nah, tangannya itu warnanya hitam semua, bener-bener hitam, beda sama muka. Kalau muka itu ya masih terlihat seperti orang lah katanya begitu ya. Memang agak sedikit pucet ya, kurus, tapi cantik, rambutnya panjang. Nah, ini tangannya hitam semua. Nah, di situ begitu ngeliat tangannya Mbak Lintri kok hitam semua ya, akhirnya Mbak Mayang pun manggil kan, Mbak Lintri, Mbak Lintri tangannya kenapa? Ditanya begitu sambil ngeliatin cermin. Itu Mbak Lintri tiba-tiba berhenti, ngelirik ke sana ke arah kaca, mata ketemu mata. Dan disitulah mukanya Mbak Lintri itu berubah. Itu bukan muka kakaknya lagi. Itu adalah satu sosok yang, itu mengerikan banget kata situ ya. Mukanya tuh putih semua, kayak model-model itu ya, kayak model-model sundel bolong itu ada hitam-hitamnya di matanya tuh seperti itu. Dan disitulah Mbak Mayang akhirnya teriak, asem merinding gitu ya. Malam-malam sendirian, dingin lagi. Ini kepala tuh kerasa dingin banget soalnya. Teriak-teriak si Mbak Mayang tadi, "Bu, ibu." Akhirnya bapak sama ibunya lagi-lagi datang ke situ. Kenapa lagi, ada apa? Bu, aku takut. Loh, kamu takut kenapa? Bu, aku tadi didatengin lagi sama Mbak Lintri gitu. Cuman itu bukan Mbak Lintri, ternyata itu bukan, Bu. Ternyata itu setan, Bu. Itu kuntilanak atau apa gitu kata si Mbak Mayang begitu. Itu serem banget, Bu. Dipeluklah sama ibunya, udah tenang. Udah cerita yang jelas. Akhirnya apa? Diceritakan tadi masalah begitu, dan ibu pun ngomong sama bapak, "Pak, kok Mayang belakangan seperti itu ya, Pak ya? Kenapa ya, Pak ya? Ada apa ya, Pak? Kok kayaknya semenjak mau potong rambut, Mayang kok sering didatengin ya sama sosok yang kayak Lintri itu ya, Pak ya?" Iya, bapak juga kepikiran hal yang sama gitu kan. Kenapa ya? Dan akhirnya bapak pun punya rencana, udahlah nanti coba nanya sama Simbah gitu kan. Simbahnya Mbak Mayang biasa orang dulu kan suka ngerti-ngerti seperti itulah. Dan akhirnya apa? Malam itu juga, yuk kita ke rumah kakek, yuk sana yuk. Dan akhirnya malam itu berangkat mereka ke ke tempat kakeknya, jalan kaki mereka bertiga. Soalnya memang kakek itu rumahnya deket, nggak terlalu jauh. Nah, di situ ceritalah sama kakeknya. Kakeknya pun ambil air gitu kan. Ambil air sama ada daun sirih. Neneknya suruh ngambilin di depan. Akhirnya diambil petel, dicelupin. Daun sirihnya pertama dicuci dulu ya. Terus apa? Daun sirih tersebut dicelupin ke air itu. Udah dicelupin, si kakek pun mendengarkan cerita dari bapak, cerita dari Mayang, sambil ngobrol-ngobrol lah semacam itu, sampai akhirnya ya sudah, ini diminum kata si kakeknya. Dan airnya pun diminum. Ya, rasanya tidak enak. Rasanya tuh rasa daun sirih begitulah. Itu tuh tidak enak, tapi adem banget air tersebut. Udah, ndak apa-apa, itu bukan Lintri katanya begitu, itu bukan Lintri, itu ya setan yang lain katanya. Cuman ya ndak tahulah, mungkin iseng-iseng aja ke sana. Tapi sudah, ndak apa-apa. Ini ndak apa-apa beneran, Pak. Udah, ndak apa-apa, tenang aja. Itu nggak datang lagi. Udah, itu gunting kata kakek ya. Besok dibawa ke sini, kata kakeknya. Loh, Pak, kenapa emang guntingnya, Pak? Kata ibu ya, itu gunting masih tak pakai kadang, Pak, buat motong kertas atau motong. Terus ganti yang lain, kata kakeknya. Ganti yang lainnya, tuker ada tuh di sini. Itu nggak usah dipakai lagi guntingnya. Dan memang kenapa sih, Pak? Gitu kan, nanya sama kakeknya Mbak Mayang. Sudah, nggak apa-apa. Nggak dijelaskan sama kakek. Dan akhirnya sudah, mereka pun pulang kan. Ini beneran Pak, ndak apa-apa. Udah, ndak apa-apa katanya. Besok aja guntingnya bawa sini. Akhirnya wis,
Mbak Mayang pun pulang lagi ke rumah istirahat. Kali ini tidurnya ditemenin sama ibu. Mbak Mayang itu nggak mau sendirian karena masih trauma ya. Dan akhirnya keesokan harinya bapak itu nyerahin gunting tersebut, dikasih ke kakeknya. Nah, saat itu obrolan mungkin antara bapak sama kakek begitu ya. Ini bapak nanya-nanya, kenapa sih Pak sebenarnya? Nggak apa-apa. Jadi begini, gunting ini nggak tahu hawanya itu negatif banget. Ini tuh dingin katanya. Ini tuh dingin. Ya yo Pak, besi Pak, ya masa nggak dingin? Bukan dingin seperti itu ya. Kamu nggak bisa ngerasain, tapi Bapak bisa katanya. Oh ini dingin banget. Ini hawanya tuh negatif. Makanya udah taruh sini aja. Nanti biar Bapak buang katanya. Loh Pak, kalau mau buang tak buang di belakang rumah ya bisa Pak. Ya buangnya itu nggak seperti itu kata kakeknya. Jadi lah gimana ngomongnya kata kakek. Kakek pun agak susah payah dan waktu itu lumayan cukup lama ya. Akhirnya kakek pun cerita. Jadi begini. Dulu Mayang itu sebelum meninggal itu pernah ke sini. Dia itu menceritakan tentang kesedihan-kesedihannya mengenai rambutnya yang panjang itu. Rambutnya bagus, cuman apa? Banyak yang nggak suka katanya begitu. Nggak suka gimana Pak? Ya nggak tahu lah, namanya anak muda gitu ya, perempuan-perempuan mungkin banyak yang iri atau bagaimana. Ya dari situlah Mayang itu sering, si Lintri ya, mohon maaf ya, Lintri itu sering kalau bahasa sekarangnya itu kayak dibully gitu sama beberapa temannya. Yaitu kesedihan itu tersalur atau nyetrum ke gunting ini kata si kakek. Dan ya memang pantesan Lintri itu minta potong rambut terus dulu karena itu. Memang nggak pernah cerita gitu kan. Enggak Pak, Lintri nggak pernah cerita masalah itu. Ya dia seolah-olah baik-baik aja, nggak terjadi apa-apa. Ya itulah dia memendam rasa sakit itu, rasa marah itu sendirian dan menyalurkannya ke gunting ini. Dan ya setelah Lintri tidak ada, gunting ini tuh kayak menyerap sesuatu yang lain. Dan mungkin karena momentumnya atau waktunya itu bertepatan dengan Mayang yang mau motong rambut. Kejadian yang mungkin boleh dibilang sama persis dengan apa yang terjadi sama Lintri dulu. Akhirnya ngebangunin sesuatu yang tinggal di gunting tersebut. Ya, perwujudannya, manifestasinya seperti yang dilihat oleh Mayang. Ada seorang perempuan menyerupai Lintri, ternyata pas dilihatin ternyata bukan, mukanya serem. Ya itu bukan Lintri. Itu sesuatu yang lain, yang mungkin punya memori tentang Lintri itu tadi, dari kebenciannya, dari kemarahannya, segala macam, yang akhirnya masuk ke gunting ini. Nah makanya gunting ini jangan berada di tempat kalian, tidak baik, tidak bagus, karena ada itu energi negatif dari bukan ya, kalau bahasa kakeknya itu ada energi elek gitu ya, ada energi nggak bagus yang masuk ke situ, ke gunting tersebut. Makanya udah taruh sini ya. Iya Pak, oh begitu, dapat penjelasan seperti itu. Akhirnya udah selesai, bapak pun pulang dan cerita semua ke Mbak Mayang masalah itu tadi. Dan memang alhamdulillahnya setelah itu semuanya itu baik-baik aja. Mbak Mayang dengan rambut barunya yang seperti itu, cuman Mbak Mayang itu nggak dapat bully atau apa, enggak ya. Dia tuh memang karena nggak betah aja gitu ya, jadi pengen dipotong. Dan setelah itu kehidupan pun kembali normal, nggak terjadi apa-apa. Cuman memang ibu itu sesekali memang nangis setelah kejadian tersebut ya. Ya mungkin keinget sama Mbak Lintri yang sudah nggak ada. Itu aja satu cerita dari Mbak Mayang di Malang sana. Terima kasih Mbak Mayang atas ceritanya. Mbak Mayang ini sekarang udah lumayan cukup berumur ya. Tahun 90-an udah remaja gitu ya. Sudah lumayan lah. Terima kasih Mbak Mayang atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu.
kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Dan ya kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.